Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, nggak kerasa nih teman-teman ya. Baru aja kemarin saya membongkar item dari Seditos ya, Mark 42 yang saya beli sampai 2 kali. Dan hari ini ada sesuatu yang spesial teman-teman ya. Ini sudah agak-agak lama ya, Seditos nggak mengeluarkan versi terbaru dari Iron Man ya. Dan hari ini teman-teman ya, di atas meja bongkar-bongkar ini ada satu bubble wrap ya berwarna hitam yang isinya di dalam adalah Iron Man Mark 40 atau CXL. Ini keren ya teman-teman ya. Jadi sudah agak-agak lama saya nggak membongkar Iron Man versi yang terbaru, dan sekarang sudah muncul yang terbaru di sini teman-teman ya, yang akan saya bongkar. Dan perlu saya informasikan, item ini dadakan munculnya. Jadi kemarin itu sempat diinformasikan bahwasanya si Igor yang akan muncul di akhir bulan Agustus ya, dan saya tunggu-tunggu. Dan tiba-tiba diinformasikan oleh si seller yang ada di Jakarta sana bahwasanya si Mark 40 atau si XL atau dengan condemned adalah si shotgun tiba-tiba muncul nih teman-teman. Nah, di sini ada satu paket. Cuma nih kayaknya paketnya nih buru-buru sellernya nih teman-teman ya. Buru-buru dijual atau buru-buru pengen dapat untung. Karena yang saya lihatin di sini dia kayaknya dia dibungkus cuman dengan bubble wrap aja tanpa ada kardusnya. Semoga aja ya, untungnya ini packaging dari si Seditos ya dalam kondisi aman, jadi dia agak-agak tebal, dan semoga di dalamnya kondisinya masih aman teman-teman. Oke, ini nggak usah panjang lebar biar teman-teman di rumah biar cepet-cepet melihat si Iron Man Mark 40 atau shotgun. Nah, yuk kita bongkar aja dulu paketnya, nanti kita lihatin lebih dekat. Yuk kita bongkar aja dulu, kita lihatin untuk memastikan bahwasannya itemnya ini aman ya, tidak ada kendala. Coba, ini akan saya coba. Ini kita intip aja dulu, bener nggak di dalamnya ini tanpa ada kardus. Ini kayaknya kalau saya lihat beneran teman-teman ya, tanpa ada kardus ya, tanpa ada kardus. Jadi itemnya ini cuman dilapisin dengan bubble wrap. Keterlaluan, tapi nggak apa-apa ya, yang penting itemnya kondisi aman, semoga aja. Ini karena kemarin itu langsung datang dari gudang ya, langsung saya beli, langsung dikirim di hari itu juga, mengejar waktu, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita buka aja. Wah. Wah, teman-teman bisa ngeliatin. Mantap nih. Ini dari aura-auranya, ini Iron Man-nya rada-rada beda dari sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Iron Man biasanya identik dengan warna merah ya, warna emas ya, dan ini muncul dengan warna yang rada-rada berbeda. Jadi beberapa hari ini mungkin sering kita ngeliatin Iron Man yang warnanya yaitu itu saja, dan sekarang muncul lagi dengan warna yang tidak seperti biasa. Yuk kita bongkar aja di depan kamera biar kita lebih tahu detailnya kayak apa, bagusnya kayak apa. Dan teman-teman di rumah yang belum punya ini ngiler dan ikutan beli dan ikutan koleksi. Yuk kita bongkar. Oke teman-teman ya, yuk kita mulai untuk membongkar box dari Seditos Iron Man Mark 40 atau XL atau dengan condemned name-nya adalah si shotgun. Kita mulai untuk membongkar. Sebagaimana biasanya teman-teman ya, box dari si Seditos ini mesti disegel. Wah, ini masih ada plastiknya. Jadi belum saya buka nih teman-teman ya. Jadi seperti biasa, saya nggak langsung membuka di luar kamera. Saya mesti membuka di depan kamera. Kenapa? Biar teman-teman di rumah, saya mau berbagi lah teman-teman. Berbagi kebahagiaan, berbagi sensasi, membuka segel box Seditos Iron Man bersama teman-teman yang ada di rumah. Oke, ini teman-teman ya, kita buka aja dulu biar lebih detail kita ngelihatnya. Wah, nih. Ini masih segelan semua nih teman-teman ya. Spesial saya persembahkan buat teman-teman di rumah. Oke, kita sobek. Wah, sobek. Oke. Wah, nah nih teman-teman ya. Ini untuk dari segi boxnya ini beda dari seperti sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya identik dengan warna merah, hitam, emas, dan kini ya ini warnanya rada-rada biru-biru laut, agak-agak muda dan futuristik. Wah, futuristik seperti apa sih? Nah, ini bentukannya ini rada-rada beda ya, dari segi wajah ini sudah ada beda nih teman-teman ya. Bahkan di sini ada visornya atau visornya kayak helm ya. Yuk kita buka aja. Nih bentukannya seperti ini ya. Oh, jangan langsung dibuka dulu, kita liatin boxnya aja dulu teman-teman ya. Nih boxnya seperti ini ya, sebagaimana Seditos ya. Bagus penampangnya dan
dan posenya sebagaimana saya di tos sebelum-sebelumnya ya. Nih Iron Man, saya di tos, Marvel Studio, saya di tos, seperti biasanya teman-teman ya. Di bagian samping Iron Man 3. Jadi ini muncul di film Iron Man 3 pada saat dia bertarung dengan Aldrich Killian ya, dengan ekstremis-ekstremisnya. Nah, di samping seperti ini ya, ada tampakan dari si Iron Man Mark 40-nya di sini kosong, dan di sini sebagaimana biasanya ya, pose-pose dari si Mark 40. Oke. Kita buka sekarang ya, kita liatin penampakan di dalamnya kayak apa. Kita buka. Jadi warnanya nih teman-teman ya kayak navy ya. Jadi warnanya nih biru-biru angkatan laut ya, biru-biru navy ya. Kita buka sekarang. Di dalamnya isi apa saja di sini? Oke, pastinya seperti biasanya teman-teman ya. Jadi di sini ada figurnya dan ada aksesorisnya. Wah, oke. Jadi isi di dalamnya seperti ini teman-teman ya. Figur, blister figur, dan aksesorisnya. Aksesorisnya ini seperti biasa standar lah teman-teman ya. Coba saya buka aja dulu untuk aksesorisnya ini. Aksesorisnya di sini ada 3 pasang tangan teman-teman ya. 3 pasang tangan seperti biasanya lah ya. Ada stand base, ada efek api di sini ya. Repulsor dan api pendorong nih teman-teman. Oke. Dan untuk figurnya kita singkirkan aja dulu yang ini. Untuk figurnya kita buka, kita liatin ya. Kira-kira kesan pertama setelah kita megang kayak apa. Semoga aja aman, tidak ada defect, karena saya pernah menemukan kondisi defect teman-teman. Oke, ini akan saya ambil. Warnanya teman-teman ya. Warnanya keren banget ya. Warnanya keren banget. Ini seperti yang saya bilang dari awal-awal. Ini beda ya, beda banget. Ini kayaknya kok nggak ada visornya nih teman-teman ya. Oke, saya cari dulu visornya mana ini. Wah, bikin jantungan aja nih teman-teman ya. Tadi saya nyari-nyari di sini kok nggak ada ya. Jadi di penampakan dari boxnya di sini ada visor di sini atau ada penutup mata di sini ya. Di sini kok nggak ada ya. Saya cari-cari, sempet bikin jantungan nih bakal dapat defect. Ternyata teman-teman mungkin jangan kaget nanti kalau beli ya dan tidak menemukan di box blister dari figurnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dicapit dari ininya teman-teman. Wah, ada di sini ternyata teman-teman ya. Tadi sempat saya rada-rada spot jantung. Wah, dapat defect nih. Ada item yang nggak ikut nih, ada yang hilang nih. Ternyata ada di sini teman-teman. Oke, kita kembali ke figurnya. Wah, figurnya ini teman-teman ya, keren banget ya. Ini teman-teman percaya deh sama saya. Ini keren banget secara desain ya, secara penampakan, secara detail, secara warna. Keren banget teman-teman ya. Dari warnanya di sini, ini warnanya kayak biru-biru langit, biru-biru laut, navy, warna silvernya, dan desainnya ini. Wah, jadi kesan pertama ya pada saat saya membuka itemnya ini, kece badai, keren banget teman-teman. Oke, ini penampakannya seperti ini. Kita liatin secara detailnya sekarang teman-teman ya. Kira-kira secara detailnya tuh kayak apa? Yuk. Oke teman-teman ya, ini kamera akan saya shoot lebih dekat nih teman-teman. Kalau tadi ngeliatin agak-agak jauh, ini lebih detail, saya tunjukin lebih dekat biar teman-teman di rumah bisa tahu ya kayak apa sih detail dari si Mark 40 atau si shotgun ini teman-teman ya, atau dengan XL. Nah, ini penampakannya depan nih teman-teman ya. Di bagian kepala ini kalau menurut saya ini bener-bener out of the box ya, out of the box dari si Iron Man. Biasanya Iron Man mungkin teman-teman sudah tahu ya, penampakan bagian muka ya, faceplate-nya di sini kayak apa. Ini bener-bener beda banget teman-teman ya. Penampakan di sini benar-benar beda banget. Ini mungkin karena ini perlu saya informasikan juga, Mark 40 ini kemampuannya adalah atau spesialisasinya adalah untuk terbang secara speed supersonic. Jadi dia kecepatan untuk terbangnya dia benar-benar melebihi dari yang lain. Jadi kalau dibilang itu kecepatan supersonic, dan dia didesain seperti ini ya. Ini mungkin difungsikan untuk ininya teman-teman ya, untuk kemampuan terbang dan durable-nya juga, ketahanan juga waktu di atas udara, atmosfer juga dengan hembusan angin juga ya. Nah, ini di bagian muka teman-teman ya bisa kelihatan di sini ya, beda banget ya. Ini kalau saya lihat ini model-modelnya kayak malah saya mirip-mirip alien nih teman-teman ya. Ada film kalau nggak salah Sektor 21 kalau nggak salah, yang muka-mukanya hampir serupa seperti ini ya, muka-muka alien ya. Jadi di bagian muka seperti ini teman-teman ya, di bagian samping seperti ini ya. Wow, keren banget teman-teman ya.
Ini di bagian muka ya. Kita turun di bagian bahu juga di sini. Nah, di sini teman-teman ya. Di bagian bahu di sini kayak semacam ada apa namanya ya? Kayak ventilasi. Dia serupa seperti pesawat lah teman-teman ya. Serupa seperti pesawat tempur. Dia memiliki corong seperti untuk menangkap udara untuk apa ya? Aerodinamis lah teman-teman ya. Ini di bagian bahu seperti ini, jadi agak menonjol, cuman dengan desain sebagaimana dia semacam pesawat nantinya, ya. Di bagian sini, ya, kita menuju ke bahu. Untuk bahu di sini seperti ini teman-teman ya. Wow, ini kelihatan banget di sini ya. Untuk bahu di sini kayak semacam ada mesin-mesinnya di sini teman-teman. Oke, dan sangat bagus sekali untuk shoulder padnya di sini dia bisa di-adjust seperti ini ya. Jadi tidak ribet nanti kalau kita mau mendesain atau memanuver tangan untuk ke atas ya. Nah, ini jadi dia aman pose ya. Untuk bahu, untuk lengan di sini keren banget teman-teman ya. Nah, di sampingnya seperti ini dia secara desain ini benar-benar beda jauh dengan Iron Man sebelum-sebelumnya semuanya ya. Yang pasti ini beda desain ya. Bener-bener nggak nampak ini seperti Iron Man teman-teman. Nah, oke, di tangan seperti ini keren banget ya. Di bagian lengan, armnya di sini ya, bagus. Terus di bagian dada teman-teman ya, akreatornya juga beda. Akreator biasanya dia segitiga, bulat, bentukan pentagon mungkin. Ini di sini dia desainnya beda teman-teman ya. Akreator dia cuman lurus aja ke atas di sini. Oke. Di bagian dada seperti ini secara desain, keren banget teman-teman ya. Di samping di sini, ya turun ke bawah di sini seperti ini, dan di bagian pinggang di sini ada desain seperti ini, keren banget ya, bagus. Di samping seperti ini dan di bagian belakang, nah ini yang menarik teman-teman ya. Di bagian belakang ini diinformasikan secara desain oleh Tony Stark. Dia di sini semacam aerodinamis ya, penyeimbang pada saat dia melakukan penerbangan supersonik ya, kecepatan tinggi. Di sini cuman sayangnya di sini saya pikir bisa diangkat di sini teman-temannya. Ini mungkin secara desain untuk aslinya mungkin bukan bisa diangkat ya. Ini memang bentukannya seperti ini. Ini agak menjorok ke dalam. Ini difungsikan sebagai aerodinamisnya ya, penyeimbang pada saat dia melakukan penerbangan kecepatan supersonik teman-teman. Nah, nih bagus banget di bagian belakang. Nah, jadi di bagian belakang di sini ada semacam lekukan di sini. Ini difungsikan memang agar benturan udara bisa ngelewatin bagian sini, teman-teman. Jadi bukan melengkung ke atas begini yang akan menerjang udara nantinya, tapi kalau yang seperti ini udara bisa lewat dan dia bisa melesat seperti busur, teman-teman. Wah, nih di bagian pantat, keren banget. Di bagian pahanya juga, nih di bagian dalam seperti ini teman-teman ya, di bagian paha dalam ya, penampakan semacam kayak penampak mesin ya. Di bagian samping dan di bagian kaki ini menarik juga teman-teman ya. Di bagian kaki ini menarik, dia lebar juga dan secara desain juga cetakannya juga bagus, keren, bagus ya. Ini saya suka banget secara desain teman-teman ya. Ini memberikan warna beda ya, nanti di etalase pajang gak melulu warna merah emas ya dengan desain yang itu aja. Mach 40 ini memberikan nuansa beda, angin segar di etalase nanti. Wah, keren. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah ngeliatin secara detail dan sekarang kita ke pamungkasnya. Pamungkasnya kita untuk ngeliatin artikulasinya teman-teman ya. Artikulasi yang disajikan oleh Mach 40 ini sefleksibel apa ya yang disediakan, dan juga kondisi artikulasi itu kencang apa tidak. Nih sebelum saya masuk ke artikulasi, kita coba goyang-goyang dulu teman-teman ya. Karena kebanyakan kita teman-teman bertanya-tanya artikulasinya bagaimana, leto atau enggak. Kita goyang-goyang dulu. Aman teman-teman ya, kondisinya aman. Jadi artikulasi kencang semuanya. Dan kita mulai dari segi kepala teman-teman ya. Untuk kepala artikulasinya, untuk muter sudah pasti dia nggak bisa muter 360 derajat karena dia terhalang oleh bagian bahu yang agak menonjol di sini teman-teman ya. Dia hanya bisa menoleh seperti ini, dan untuk menunduk dia cuma segini saja teman-teman ya, karena artikulasi cuma ada di batang leher saja ya, di ujung leher saja teman-teman ya. Untuk mendongak, kalau mendongak lumayan tinggi teman-teman ya. Untuk mendongak ini keren ya. Cuma untuk menunduk dia mungkin dibarengin dengan udah bisa teman-teman ya. Saya pikir di sini untuk torso dia bisa membungkuk, ternyata dia nggak bisa ya. Dia cuma segini saja untuk membungkuk. Untuk geleng nggak bisa. Untuk geleng miring sedikit dia juga nggak terlalu bagus teman-teman ya untuk menggeleng. Oke, di bagian kepala seperti itu keterbatasannya, tapi masih oke lah, masih worth lah teman-teman ya. Terus di bagian bahu di sini
shoulder padnya. Untuk muter sudah pasti bisa lah teman-teman ya. Cuman di sini nih akhir-akhir ini Seditos ini kendala di bagian ujung sini teman-teman ya. Ini kalau tidak kuat dia bisa keluar dari mangkoknya teman-teman ya. Ini yang paling saya nggak suka sekarang Seditos ini, kelemahannya ada di mangkok dari ball jointnya. Ini saya coba angkat ke atas, ini kalau kencang banget teman-teman ya, ini bisa kelepas dari ininya teman-teman, bisa kelepas dari mangkoknya. Kita coba naikin ke atas ya. Aman teman-teman ya. Karena kemarin saya sempat menemukan di Mark 42 yang terbaru dan Mark berapa kemarin itu yang menggunakan tangan besar tuh teman-teman ya. Dia juga mengalami kendala, dia mudah lepas dari ininya. Kalau yang ini aman ya. Untuk yang ini aman. Jadi untuk ngangkat seperti dia aman, tidak ngelepas dari boltnya ya. Kita kembalikan lagi. Dan untuk artikulasi di bagian ini aman, bagus teman-teman ya. Dan kita liatin artikulasi di bagian siku. Di bagian siku ini double jointnya sejauh mana? Cuman segini saja teman-teman ya. Untuk double joint di bagian siku cuman sampai di sini saja ya. Sangat terbatas ya. Karena dia terhalang oleh bentukan bicepnya yang agak besar di sini ya. Terganjal dengan armnya atau lengannya teman-teman ya. Jadi terbatas di bagian itu ya. Terus untuk torso ini bisa extend ya. Extend ke atas sedikit dan bisa. Jadi extend ke atas. Nah nih, jadi extend ke atas, bisa ditarik aja gini ya. Oke, untuk miring sedikit ya, untuk miring sedikit, untuk ke belakang cuman segini saja ya, untuk ke depan segini saja, nggak terlalu banyak teman-teman ya. Untuk torso seperti itu, dan di bagian pinggang sebagaimana Seditos dia tidak memiliki artikulasi di bagian pinggang, beda sama Fonjoy dia memiliki artikulasi di bagian pinggang ya. Di sini untuk Seditos tidak memiliki artikulasi. Oke, kita masuk ke pangkal paha. Pangkal paha kita tarik ya. Pangkal pahanya mungkin agak terbatas nih, untuk nendang dia cuma segini saja. Oke, karena dia terhalang oleh pangkal paha desain yang bagian sininya teman-teman ya. Untuk nendang ke belakang juga terkendala juga ya, gak terlalu banyak di sini ngangkatnya. Untuk ngangkang cuman segini saja teman-teman ya. Untuk ngangkang segini saja, gak terlalu banyak karena terhalang dengan desain bagian ujung paha nih teman-teman. Oke, ini saya kembalikan. Untuk dengkul sejauh mana? Untuk dengkul lumayan ya teman-teman ya, dia ngangkatnya lumayan jauh di sini ya. Untuk artikulasi di bagian dengkul, dan untuk kaki di sini terbatas, gak terlalu fleksibel ya. Jadi dia untuk maju ke depan, ke belakang dia agak kaku di sini teman-teman ya, dan ngikutin pijakan juga gak terlalu banyak. Jadi kelemahannya di sini di bagian kaki ya, tapakan kaki dia nggak terlalu fleksibel teman-teman. Untuk tangan seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, dan sekarang saya ingin menunjukkan satu aksesoris yang rada-rada ganjil nih teman-teman ya. Tadi sempat saya jantungan mencari aksesoris ini, dan ini akan saya tunjukkan cara masangnya, dan juga rada-rada aneh teman-teman ya. Jadi untuk Mark 40 ini dia memiliki visor di bagian mata nih teman-teman ya. Jadi semacam ada penutup kacamata nih teman-teman ya. Cuman sayangnya desainnya ini apa ya, didesain tidak ngeklik ya, atau tidak nempel dengan aman ya. Jadi ini kalau kita mau pasang nih teman-teman ya, kita coba pasang dulu ya. Jadi dia cuma hanya sekedar tempel aja. Jadi dia apa ya kalau dibilang ya, dia cuma memanfaatkan besar kecilnya dari visornya untuk nempel di bagian muka seperti ini teman-teman. Nah nih ya, jadi dia ini sebenarnya tidak ada perekat ya, tidak ada perekat, tidak ada cantolan. Jadi kalau dibilang dia hanya memanfaatkan visornya ini kecil, dan dia dicolokin di bagian lebar antara mata di sini ya. Jadi dia bisa ngeklik ke sana. Tapi sebenarnya ya nggak longgar teman-teman ya, cuman mudah ya, mudah terbentur atau bagaimana nanti dia mudah lepas. Tapi setelah dipasang dia sebenarnya nggak ya, aman lah ya. Cuman desainnya ini rada-rada aneh sih dari si Seditos untuk mendesain memasang visor di bagian mukanya. Oke teman-teman ya, kesimpulannya setelah kita buka, kita liatin ya, kita timang-timang, kita liatin secara detail ya. Dan kesimpulannya menurut saya item ini benar-benar worth it ya, dan sangat wajib dikoleksi oleh kolektor Seditos Iron Man ya. Ini keren banget teman-teman ya. Buruan aja teman-teman cari di pasaran ya. Harganya masih standar ya, 300-an ya, dan sangat direkomendasikan untuk dikoleksi. Bagus banget, keren banget, dan memberikan nuansa warna baru pada koleksi Iron Man yang kita punya teman-teman. Oke,
Saya rasa begitu saja teman-teman ya video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan hiburan buat teman-teman mungkin yang suka dengan figur dan memberikan referensi buat teman-teman mungkin yang mencari informasi figur serupa seperti ini, yang mencari pertimbangan kira-kira mau beli atau tidak. Ya, semoga dengan melihat video ini teman-teman bisa bisa mendapatkan informasi untuk memutuskan beli atau tidak. Tapi saran saya beli. Oke, teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat. Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe ya. Perkenalkan sama teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, saya rasa begitu saja. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.